Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang barusan khatib bacakan merupakan satu panduan dasar yang sangat luas tentang bagaimana kita harus berperilaku dalam kenyataan kita berbeda-beda satu sama lain. Surat ini, ayat ini terutama bicara soal bagaimana Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Syu'uba itu kira-kira berbangsa-bangsa, waqabaila dan bersuku-suku. Kita mengenal misalnya orang-orang sahabat-sahabat kita yang berasal dari benua Afrika, itu kecenderungan secara umum memiliki kemampuan kinestetik yang tinggi. Sehingga olahragawan dan penyanyi-penyanyi yang bagus suaranya itu banyak dari kalangan mereka. Kita juga mengenal kawan-kawan kita dengan latar belakang Kaukasus, orang-orang berkulit putih itu mempunyai kemampuan logika yang relatif lebih tinggi sehingga banyak sekali ilmuwan dilahirkan dari mereka. Kita juga mengenal bahwa orang-orang yang berasal dari Asia seperti kita itu umumnya mempunyai kreativitas dan kelenturan yang tinggi. Sehingga banyak sekali karya-karya seni, termasuk seni bela diri pun juga lahir di Asia. Siapakah di antara golongan-golongan itu yang pandai matematik, yang pandai berbahasa, yang pandai hukum, yang pandai masak, yang tinggi, yang langsing, yang cantik, mana yang paling mulia siapa? Yang paling takwa. Masalah yang ingin khatib bawakan di sini adalah apa pengertian takwa di dalam ayat ini. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini didahului dengan 3 ayat 10, 11, dan 12 yang isinya adalah himbauan kepada orang-orang yang beriman. Ayat 10 diminta kita untuk mendamaikan sesama. Ayat 11 diminta agar kita jangan saling menghujat. Dan yang ayat 12 orang-orang beriman dilarang untuk berprasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Tapi ayat 13 itu tidak dibicarakan kepada orang beriman, melainkan pada manusia seluruhnya. Ini menarik. Kalau dilihat dari keseluruhan, ayat 10 sampai ayat 13 ini merangkaikan satu pedoman pergaulan sesama manusia. Takwa di sini mempunyai pengertian bukanlah takwa pada Allah. Karena takwa tidak hanya pada Allah. Takwa pada neraka pun juga ada. Wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takwa di sini mengandung pengertian yang kira-kira sejajar dengan pernyataan Allah yang lain.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tentu Allah tidak main-main dengan pilihan kata-kata yang ditujukan pada kita. Kita diminta untuk saling tolong-menolong di dalam birru dan takwa. Apa birru? Birru adalah kebajikan. Tetapi kebajikan yang macam apa? Birru adalah kebajikan dalam arti edifikasi, dalam arti memuliakan. Kalau kita punya kawan, pandai matematik, tapi pendek, kita sebut pandai matematikanya. Walaupun mungkin tidak dalam konteks, jangan memperkenalkan dia dengan si pendeknya. Karena itu mengandung unsur birru. Kalau kita menyebut si pendeknya, itu mengandung unsur ismun. Apa ismun? Kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas, satu ungkapan, kata-kata ataupun sikap yang membuat hati tergores. Itu ismun. Jadi Allah sangat menginginkan kita berhadapan dengan teman, dengan siapa saja, selalu memuliakan. Guru kami, senior kami, yang cantik, yang gagah, yang baik hati, apa saja yang sebut. Kalau kita tidak mampu menyebut kebajikannya, tutup mulut saja. Yang kedua, kita diminta untuk tolong-menolong di dalam takwa. Lawan dari takwa di sini adalah udwan. Kita mudah memahami bahwa udwan adalah sikap menyerang, sikap hostile. Tentu lawannya adalah sikap hospitality, sikap menahan diri dari menyerang orang. Ini adalah panduan yang sangat kuat di dalam tata pergaulan. Takwa di sini kira-kira setara dengan takwa yang dinyatakan di dalam Al-Hujurat tadi. Yang paling mulia di antara kalian yang berbagai-bagai punya kemampuan, berbagai punya kelemahan, yang paling mampu menahan diri dari mengklaim dirinya lah yang paling unggul, dirinya yang paling mulia, dirinya yang paling moderat. Karena sesungguhnya sebagian besar di antara kita adalah orang-orang moderat yang ngaku moderat. Bahkan kadang-kadang saking ngaku moderatnya, nggak sabaran melihat orang yang agak di luar itu kemudian kita memberi capnya. Padahal dia moderat juga. Menurut penelitian kira-kira 80% orang-orang itu moderat. Moderat dalam artian tidak ingin melukai orang lain lah begitu. Dia punya pendapat beda ya beda begitu. Yang memaksakan pendapat dari golongan manapun, kiri, kanan, atas, bawah, ataupun tengah sekalipun, itu kira-kira cuma 10%, tapi memang suaranya nyaring. Masalahnya mereka yang mengaku moderat pun bisa terjebak untuk tidak berlaku moderat alias memaksakan diri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Beberapa hari belakangan mungkin di antara jamaah ada yang mendengar kabar atau yang membaca semacam surat terbuka dari segolongan orang yang mengaku sebagai anti radikalisme. Dan kepada saya ditanyakan bagaimana sikap terhadap ini. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh kelompok ini tentang radikalisme dan kelompok mana yang dimaksud. Tetapi bila yang dimaksud dengan sikap radikal adalah sikap memaksakan pandangan diri atau kelompoknya kepada publik, baik secara verbal ataupun secara fisik, saya sepenuhnya mendukung untuk anti radikal itu. Saya yakin kita sepakat bahwa sikap radikal memang ada pada kelompok sara manapun. Baik yang mengaku ataupun tidak mengaku, kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok depan, kelompok belakang, kelompok atas, kelompok bawah, atau bahkan kelompok tengah sekalipun. Tetapi kendati pun suaranya nyaring, persentase orang yang bersikap atau menyetujui sikap radikal relatif kecil. Itu juga terbukti dengan survei-survei yang dilakukan. Saya juga yakin bahwa kita sepakat sebagian besar di antara kita adalah insan moderat yang multidimensi. Yang bersyukur atas kebinekaan kita. Yang mengisinya dengan karya-karya yang memberi manfaat kepada sesama dan bangsa. Sambil meniti jalan menuju surga menurut keyakinan kita masing-masing. Pada saat yang sama, tidak terlintas di dalam pikiran kita untuk memaksakan cara pandang kita pada yang lain.
Saya yakin kita sepakat bahwa manusia memang bukan makhluk yang sempurna. Walaupun kita telah berniat baik, belum tentu tindakan kita tanpa celah. Belum tentu pula tindakan kita disetujui oleh orang lain. Akan tetapi adalah bijaksana apabila kita memperbaiki diri dengan mencerna kritikan orang lain, walaupun kadang-kadang kritikan itu menyakitkan hati. Saya yakin bahwa sikap memberi cap atau stigmatisasi tanpa dasar merupakan sikap kerdil, tidak adil, dan tidak produktif. Stigmatisasi tanpa dasar hanya menimbulkan rasa permusuhan dan memancing balasan dari pihak yang distigmatisasi. Saya mengajak dengan ini kepada sahabat yang telah merasa bersikap moderat, tetapi merasa juga dijadikan jajaran stigmatisasi, untuk tetap ajab memelihara sikap moderat kita dan tetap berkarya dengan penuh keyakinan atas apa yang kita jalankan tadi, tanpa merasa terganggu atau terpancing untuk membalas tudingan yang memang umumnya tidak berdasar tadi. Biar Allah saja yang tahu. Saya mengajak pada sahabat yang merasa gerah dengan sikap radikal dari kelompok yang bukan kelompok kita, apapun keyakinan kita, apapun ideologi kita, apapun afiliasi politik kita, untuk terus ajab memelihara sikap anti radikal itu, tanpa terpleset untuk justru bersikap radikal dengan memaksakan generalisasi cap pada kelompok lain tanpa bukti. Saya mengajak kita semua untuk memperkuat bangsa kita yang memang bineka ini dengan berbincang secara rileks saja, dengan meninggikan telinga dan merendahkan suara, sehingga kita cukup beruntung untuk mendengar banyak dan terhindar dari melukai hati orang, serta memungut serpihan kebajikan dari lawan bicara kita, bahkan mungkin dari musuh kita kalau memang ada. Saya juga mengajak kita semua untuk memusatkan energi positif kita, menghabiskan waktu untuk mencintai mereka yang mencintai kita. Sedemikian rupa sehingga tidak lagi tersisa waktu untuk membenci mereka yang membenci kita. Sidang Jumat yang berbahagia. Mungkin ada yang merasa, kenapa orang yang berbuat zalim pada kita dibiarkan saja? Allah tetap memberikan pedoman bahwa kalau kita dianiaya dan kita merasa penganiayaan itu harus dibalas, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tapi kalau kita mampu memaafkan, maka ganjarannya di sisi Allah saja. Lebih jauh lagi, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Sedemikian rupa sehingga yang tadinya bersikap bermusuhan menjadi bersikap bersahabat. Janji-janji dari Allah tentang bagaimana kita bersikap baik kepada sesama adalah janji yang pasti benar. Marilah kita yakin pada pedoman-pedoman hidup kita sehingga kita tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif melayani orang-orang yang jahil di antara kita. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat tamu Allah yang berbahagia, marilah pada paruh kedua khutbah ini kita mengajukan
permohonan, berdoa kepada yang maha kaya. Semoga kiranya Allah yang maha mendengar, mengabulkan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.